Halo guys, balik lagi di video aku kali ini. Ya seperti biasa, mari kita membuat tutorial make up untuk skin prep. Dan juga tadi aku udah lem alis, aku skip aja karena videonya takut kepanjangan ya. Jadi aku langsung aja dimulai dari alis. Ini aku pakainya dari Vocalour ya. Ini kalau nggak salah itu yang 05 ya. Ini aku suka banget Vocalour itu. Selain warnanya itu pigmen, ini juga bagus banget dan juga kayak mudah gitu buat dibentuk. Dan untuk foundation itu sendiri aku pakai dari LT Pro dan juga L'Oreal. Entah kenapa aku suka banget sama mereka berdua ya, apalagi di mix gitu kan. Yang creamy sama yang cair itu kalau di mix tuh pokoknya nanti makeup kalian tuh bakal jadi cor beton deh, asal kalian tuh tahu. Dan sebelum makeup itu harus pakai skin prep yang benar gitu. Tapi BTW, ini kenapa layar aku tuh jadi hijau-hijau gini ya, tiba-tiba hijau atau tiba-tiba normal gitu? Ada yang tahu gak sih guys? Ada yang tahu kenapa gak sih guys? Oke, lanjut aja ya. Daripada bertanya-tanya kan, kita lanjut aja ke tutorialnya. Ini aku pakai foundation ya ke seluruh muka. Itu awalnya pakai tangan dulu. Kenapa? Karena biar pori-porinya itu si foundationnya itu meresap ke dalam si pori-porinya. Jadi kita harus pakai tangan dulu untuk mengaplikasikan si foundation itu sendiri. Dan setelah itu pakai beauty blender yang kalian punya. Nah, kalau aku ini pakai beauty blender yang bentuk mango kayak gini. Ini tuh murah banget, tapi si beauty blendernya itu lembut banget. Jadi sebelum diaplikasikan jangan lupa harus dibasahin dulu. Jangan beauty blender yang kering ya guys ya, nanti produknya nyerap ke dalam foundationnya, sayang deh. Di video kemarin juga aku udah bilang kan, jangan pakai foundation, jangan pakai beauty blender yang kering, sudahku guys gitu ya. Kita tap-tap aja kayak gini ya sampai benar-benar rata, dan jangan sampai ada pori-pori yang terbuka gitu. Nanti hasilnya bisa ngekrek lah kalau misalkan si foundationnya ini tuh nggak rata. Lanjut ya say, di sini aku pakai contour. Di sini aku pakai contournya LT Pro. Seperti biasa aku tidak pernah berpaling ke lain hati ya, karena konsep aku tuh kalau udah nyaman sama satu produk tuh aku males buat ganti-ganti lagi. Tapi BTW aku juga penasaran sama satu produk yang belum pernah aku beli. Aku ada satu produk, pokoknya aku nggak akan kasih tahu dulu, tapi aku mau nyoba dulu, aku mau beli produknya. Kalau misalkan bagus aku bakal spill sama kalian nanti produknya produk apa gitu. Oke, lanjut lagi ke topik pembahasannya. Di sini aku pakai kontur hidung ya dari LT Pro, dan ya di hidung dan juga di bawah mata ya, itu yang agak putih dari foundation yang kita gunakan di wajah. Itu fungsinya ya untuk mempertegas aja sih mukanya biar nggak flat gitu. Oke, lanjut. Di sini aku pakai cream blushnya dari Maybelline. Ini sebenarnya lipstick, cuman lipsticknya yang lembut dan nggak matte ya. Soalnya kalau misalkan kita pakai cream blush dari lipstick yang matte itu, kalau kita kelamaan nggak ngeblendnya bisa menggumpal di area si yang dipakain blushnya, sehingga membuat foundationnya itu jadi rusak. Jadi harus milih-milih juga untuk pemilihan lipstick yang mau dipakein sebagai cream blush itu, jangan sembarangan juga, dan juga jangan segala lipstick itu dipakaikan untuk cream blush, karena semua produk itu nggak semuanya cocok ya. Ada yang cocok, ada yang enggak. Jadi ada baiknya cari tahu dulu. Nah, setelah selesai memakaikan cream blush, di sini aku pakai bedak taburnya dari Makeover. Aku selalu pakai Makeover karena emang sebagus itu dan hasilnya itu smooth banget. Tapi selain itu aku juga ada andalan bedak tabur yang bagus, yaitu Ultima. Tapi sekarang aku lagi seneng-senengnya pakai Makeover. Aplikasikan aja ke seluruh muka kayak gini yang rata. Kalian kalau nggak mau dempul banget itu, kalian pakai aja brush untuk mengaplikasikan si bedak taburnya. Nanti hasilnya itu dijamin nggak akan dempul banget. Tapi berhubung ini kan makeup pengantin, jadi aku emang pakai puff gitu. Jadi setelah selesai pakai bedak tabur, aku juga pakai setting spray biar tahan lama. Tunggu berapa menit ya. Dan ini juga aku pakai
kontur. Tujuannya ya untuk mempertegas kontur dalam tadi kan sudah tertutupi oleh si bedak tabur. Jadi aku untuk menegaskan lagi ya kita pakaikan lagi konturnya. Jadi ini tuh kontur luar ya. Nah setelah itu aku pakai eyeshadow ya. Aku nggak pakai base karena ini juga eyeshadownya itu udah pigment, jadi aku nggak pakai base eyeshadow, tapi itu opsional. Kalau kalian mau pakai base eyeshadow juga boleh, mau nggak juga boleh, jadi tuh balik lagi ke selera kalian masing-masing. Untuk aplikasi eyeshadow itu sendiri aku menggabungkan 3 warna. Yang pertama tadi di sini aku menggunakan warna yang sedikit ke orange. Nah, terus aku timpa lagi pakai yang agak peach gitu ya, agak pinky biar kesannya itu lebih segar. Lalu aku timpa lagi pakai eyeshadow yang lebih gelap, lebih tepatnya itu warna brown. Ini supaya kita itu mempertegas si mata ya, dan dipakaikan si eyeshadow yang coklat ini tuh yang bagian dalamnya aja, jangan keluar atau bleber-bleber. Setelah itu aku langsung aja memakaikan lem di bagian mata, dan ini fungsinya untuk membuat cut crease ya. Dulu aku sempet sih pakai cut crease tuh pakai foundation, tapi aku kurang cocok karena style aku lebih suka dan lebih favorit kalau misalkan si cut crease-nya ini aku pakaikan lem. Karena apa? Karena tentunya itu lebih tahan lama dan pigmen. Tapi kalau kalian nggak tahu cara untuk mengaplikasikannya, kalian juga nanti bisa menggumpal. Jadi harus tahu triknya dulu. Kalau kalian mau tahu triknya, aku akan bikin video khusus cut crease ya di video aku yang berikutnya. Nah, setelah itu barulah aku kasih lem untuk bulu mata ya. Dan di sini aku mau jahit bulu mata. Di sini aku pakai 2 bulu mata ya, alias 2 layer. Karena menurut aku kalau 3 itu too much, kalau 1 itu nggak kelihatan, alias natural. Jadi untuk lebih pasnya itu aku memilih 2. Oke, untuk pemasangan bulu mata itu sendiri aku skip aja karena pasti durasinya agak panjang ya, dan aku akan buat itu secara terpisah. Maksud aku kayak aku akan buat video tutorial jahit bulu mata itu secara terpisah ya. Oke, lanjut. Di sini aku pakai blush on juga ya untuk mempertegas yang tadi sudah kita pakaikan cream blush. Lalu aku pakaikan lagi untuk blush onnya supaya lebih cetar dan menyala. Setelah itu aku pakaikan yang di bawah mata yang putih ini dari NYX ya. Ya, bacanya NYX gak sih guys? Pokoknya ini untuk membuat kesan matanya itu Barbie dan juga kayak lebih besar gitu dari mata asli. Seperti ini ya aplikasikannya. Jangan sampai aku membuat video tutorial mengaplikasikan eyeliner putih di bawah mata ya guys ya. Yang penting kalian ngerti aja dan nonton videonya sampai selesai. Oke, BTW di sini aku koreksi area mata ya. Barangkali ada yang kurang rapi atau kurang sesuatu atau bulu matanya kurang nempel. Karena sebenarnya kunci make up bagus itu kita harus banyak-banyak mengoreksinya. Kalau kita lihat lagi misalkan kekurangannya apa, terus dilihat lagi apa yang too much atau apa yang kurang, itu kita harus benar-benar memperhatikan supaya kita tahu dan juga paham gitu make up yang benar-benar pas untuk porsi yang sesungguhnya. Tapi jujur di sini aku sendiri masih pemula dan aku juga masih belajar. Aku juga masih mengeksplor segala sesuatu yang belum aku ketahui, yang mungkin sedikit demi sedikit aku paham dan juga aku bisa menyampaikan kepada yang menonton video ini. Intinya aku sih bikin video ini tuh untuk berbagi informasi, untuk men-share apa aja gitu seputar make up. Dan mungkin kalian punya masukan, kalian boleh komen, kalian boleh kasih tahu aku apa kurangnya di make up aku ini. Kalian boleh sharing-sharing. Oke, lanjut lagi ya. Di sini aku lem aja untuk bawah mata karena aku akan aplikasikan bulu mata bawah tentunya. Sebenarnya aku pernah punya cerita ya. Aku ada satu klien pengantin aku, sedangkan aku di rumah itu nggak ada stok bulu mata bawah itu yang natural ya. Aku adanya yang panjang, jadi aku agak bingung sedikit gimana caranya supaya makeupnya itu nggak kelihatan apa ya,
too much di mata bawah itu, sedangkan aku cuman punya bulu mata bawah. Dan akhirnya aku potong bulu mata itu, tapi nggak pendek banget sih, masih agak panjang. Cuman aku kayak ya udahlah gitu, masih segitu juga nggak apa-apa, aku potongnya dikit dan aku aplikasikan di mata pengantin. Dan menurut aku hasilnya itu kurang maksimal karena aku kurang persiapan untuk stok di rumah. Jadi hikmah yang bisa diambil dari kesalahan aku itu untuk tetap selalu prepare alat-alat yang sekiranya kamu butuhkan di rumah. Jangan sampai kamu mempunyai sesuatu barang yang sangat kamu butuhkan, kamu benar-benar tidak memperhatikan itu dan kamu tidak menjaga stok barang-barang yang penting untuk di rumah. Apalagi ini sebagai hal yang menurut kamu wajib kan? Iya, dan aku cukup menjadikan itu sebagai pelajaran untuk kedepannya. Aku lebih prepare lagi dengan alat-alat yang ada, karena aku jujur aja ngerasa bersalah banget untuk hal itu. Tapi mungkin karena aku juga masih awam dan juga masih belajar, jadi aku kayak kurang paham akan segi-segi hal dan aspek-aspek dari dunia permuaan. Oke ya, tanpa terasa ini aku udah pakai highlighter aja. Ini aku pakai dari Hojo. Siapa sih yang nggak tahu Hojo? Siapa sih yang nggak punya ini? Ya maksud aku siapa muamanah yang nggak tahu Hojo dan nggak punya Hojo? Pasti kalian para pemake up punya barang ini di wadah make up kalian, di beauty case kalian. Oke, selanjutnya aku pakai ombre ya. Tadi aku nggak jelasin karena aku asik bercerita ya untuk base lipstick ini. Ya seperti biasa, awalnya tadi aku pakai eyeshadow, setelah itu aku pakai lip inknya dari Maybelline, dan juga ini aku ditimpa lagi pakai Maybelline yang kosong berapa ya, aku lupa lagi shade-nya. Pokoknya ini yang dari Maybelline ya. Kalian cari aja kalau misalkan mau samaan kayak aku, cari aja yang shade-nya itu paling gelap. Itu aku apa ya, aku lupa lagi, aku suka lupa nama loh, lupa shade, lupa nama. Pokoknya nasib aku tuh kayak gini, emang pelupa guys. Nah oke, kurang lebih seperti ini ya ombreannya. Dan setelah itu aku pakai setting spray. Dan saatnya apa? Saatnya kita untuk transisi. Nah, and this is final look. So, what do you think? Kalau kalian suka, kalian boleh like, comment, dan juga subscribe. Kalau sekiranya ada salah di aku atau aku punya kurang, kalian boleh komen. Kalian kasih tahu gimana kurangnya makeup aku ini. Dan terima kasih banyak udah nonton video ini. See you next time. Sampai jumpa di video terbaru aku. Bye-bye.